Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membahas tentang hardware komputer atau perangkat keras komputer. Um, Pengertian hardware adalah perangkat keras, ya, yang bisa dilihat, dirasa, diraba, bisa diangkat-angkat, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Itulah hardware. Nah, um, pembagian hardware ada beberapa macam. Yang pertama adalah input device, ini unit masukan, kemudian proses device, output device, storage device, dan kemudian peripheral atau unit tambahan. Nah, ada 5 pembagian hardware ini. Apa itu input device? Input device adalah perangkat-perangkat yang digunakan sebagai alat inputnya. Contoh seperti ini. Ada keyboard yang digunakan untuk unit masukan huruf, teks atau simbol, kemudian mouse buat nunjuk, mengarahkan, kemudian mikrofon untuk suara, digital kamera untuk gambar, foto, joystick. Joystick ini sebenarnya bisa dimasukkan sebagai unit tambahan atau peripheral, ya. Kemudian juga scanner, light pen. Ya, kemudian proses device atau unit pemproses. Jadi setelah di input kemudian diproses. Nah, unit proses ini biasanya ada di dalam CPU, ya. Diantaranya ada power supply buat tegangan, mensuplai tegangan listrik, ya. Kemudian motherboard, prosesor, fan atau kipas, ya. Kemudian RAM, random access memory, kemudian VGA card untuk grafik, ya. Kemudian sound card. Nah, itu proses device. Kemudian yang ketiga adalah output device, ya. Setelah di input kemudian diproses. Nah, ini yang ketiga adalah unit keluaran atau output device, ya. Ditampilkan yang pertama, perangkatnya adalah monitor untuk tampilan layar, kemudian printer, proyektor, speaker, ya, plotter. Nah, kalau plotter ini adalah printer besar. Ini dia. Biasanya digunakan untuk di percetakan digital, ngeprint spanduk, billboard, gitu ya, banner. Ini dia menggunakan plotter, printer dalam ukuran besar. Itu output device. Kemudian kita lanjut ke storage device. Storage device ini adalah unit penyimpanan, ya. Dulu kita kenal ada yang namanya kaset tip, biasanya suka kalau kusut digulung-gulung pakai pulpen, ya. Ada juga kaset video, ya. Ini juga termasuk tempat penyimpanan, ya. Dulu kita bisa merekam lewat kaset ini, ya. Tapi sekarang sudah tidak banyak lagi beredar, bahkan kita sudah susah mendapatkannya. Kemudian berikutnya ada floppy disk. Floppy disk ini dia, ada disket yang besar, ada yang kecil. Ya, dulu kita menyimpan data itu di sini, ya, di disket. Tapi sekarang juga sudah mulai tidak ada, sudah jarang. Kemudian yang berikutnya adalah hard disk. Nah, hard disk ini masih sampai saat ini masih ada. Ya, hard disk ini seperti ini. Ya, bahkan sekarang kita gunakan juga hard disk eksternal untuk menyimpan data yang lebih banyak, ya. Dan kapasitasnya juga sudah besar-besar sekarang, terabyte. Di sini kita bisa lihat, di sini ada 3 terabyte, 3 TB, ya. Besar sekali. Kemudian CD-ROM atau CDR. CDR sudah mulai jarang juga sekarang, ya. Dulu kita menyimpan data bisa di CDR atau CD-ROM ini. Kemudian yang berikutnya adalah USB flash disk, flash drive. Ya, ini kita bisa menyimpan data lewat sini. Nah, dua ini yang sering digunakan sampai saat ini masih ada, ya, hard disk dan USB. Ya, karena kemudahannya, kemudian juga besar penyimpanannya. Baik, itu storage device. Nah, kemudian yang terakhir adalah peripheral atau unit tambahan. Ya, unit tambahan ini biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk menjalankan perintah bagi penggunanya di luar kemampuan dasar atau di luar spek utama, di luar unit utama, ya. Jadi tanpa peripheral ini pun
komputer sudah bisa berjalan normal gitu. Jadi ketika kita mau menambahkan fungsi tambahan, ya kita gunakan peripheral ini. Contohnya tadi di unit input device ada joystick ya. Joystick ini untuk bermain game ya. Tapi tanpa joystick pun juga kita bisa menggunakan game atau bisa bermain game. Tapi dengan joystick kita bisa lebih memudahkan dalam permainan game gitu. Kemudian juga modem ya, modem untuk internet, kemudian TV tuner. Wah, dulu sebelum internet itu ramai ya, kita untuk menghidupkan diri atau menonton TV kita menggunakan TV tuner ya. Ini unit tambahan juga. Nah, itu dia hardware komputer ya. Ada input device, process device, output device ya, kemudian storage. Nah, yang kelima ini adalah peripheral atau unit tambahan. Itu yang bisa saya jelaskan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.